Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Siti Nursidaya hadir. Umar Faris, Ahmad Diki Romadona. Hari ini hadir semua ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Selalu dipertahankan untuk kehadirannya. Gimana kabarnya hari ini semua? Sehat ya? Sehat. Kita sudah 2 minggu belajar di rumah. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, baik salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya harap untuk pembelajaran hari ini harus semangat, tetap semangat, gitu ya. Untuk materi hari ini masih tentang teks laporan percobaan. Kalau kita pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa? Ada yang ingat? Ayo Diki, membahas tentang apa Diki? Iya betul. Jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menelaah kebahasaan struktur teks laporan percobaan beserta dengan ciri-cirinya. Betul sekali Wilda. Untuk pertemuan kali ini, karena kita kemarin sudah mengetahui strukturnya, lalu kita sudah belajar ciri kebahasaannya seperti apa gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita diharapkan bisa menyajikan teks laporan percobaan dengan benar gitu ya. Lembar kerjanya dibuka ya, lembar kerjanya. Di sini materi yang akan kita bahas adalah menyajikan teks laporan percobaan. Coba kita pahami dulu bahwa teks laporan percobaan itu disusun untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Seperti itu ya. Jadi manfaat teks laporan percobaan itu untuk apa, Wela? Betul sekali, untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Nah, karena tujuan teks laporan percobaan itu adalah memberikan informasi kepada pembacanya, maka dalam penyajiannya kita harus seperti apa? Betul sekali Rofiki, kita harus menyusunnya secara sistematis gitu ya. Kenapa harus disusun secara sistematis? Ada yang bisa? Faris apa? Betul sekali. Jadi kenapa teks laporan percobaan itu harus disusun secara sistematis? Karena agar memudahkan pembaca untuk menemukan informasi. Seperti itu ya. Paham ya semua ya? Nah, penyajian teks laporan percobaan yang kita pelajari ini adalah menggunakan model teks laporan percobaan ilmiah. Cara menyajikan teks laporan percobaan itu yang pertama kita harus mencermati format teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan susunan teks yang dibuat dengan isi yang menceritakan atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan percobaan yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti. Nah, karena kita menggunakan model yang ilmiah, maka kita membaca sebuah pengamatan
yang telah dilakukan oleh peneliti atau penulis. Oke, perhatikan bentuk penyajian teks laporan percobaan berikut. Nah, di situ sudah ada ya format teks laporannya. Oke, jadi setelah kita baca, kita pahami bersama, berarti format teks laporan percobaan ada berapa? Ada 7, betul sekali. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, Sida silakan. Apa saja? Yang pertama identitas ya. Identitas berisi apa? Nama, kelas, dan tujuan. Oke, betul sekali Sida. Lalu yang kedua apa Sida? Hipotesis. Yang ketiga? Paham ya? Berarti format teks laporan percobaan itu ada tuh 7. Jadi kita dalam melakukan penyajian teks laporan percobaan, kita harus melihat formatnya dulu. Sekalian lebih paham betul tentang penyajian teks laporan percobaan. Di sini ada tugas mandiri, dikerjakan secara mandiri ya. Oke, tugas mandirinya adalah buatlah sebuah percobaan sederhana yang bersifat ilmiah. Lalu pilih salah satu percobaan tersebut dan buatlah laporan percobaan sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa yang sesuai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Gak ada? Paham ya untuk materinya? Oke, paham. Jadi kita ulas kembali ya bahwa pembelajaran hari ini adalah tentang menyajikan teks laporan percobaan. Ayo, formatnya tadi ada berapa? Betul sekali, Faris, ada 7. Apa saja? Karena waktunya sudah berakhir, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas tugas-tugasnya yang sudah dikumpulkan, sudah dikerjakan. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke atas kerjasamanya. Selalu semangat, hati-hati di jalan ya, pulangnya ya. Oke, saya akhiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hati-hati di jalan ya nak ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.